Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, yang baru saja menghidupkan setelah mematikan kita. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, maka berbahagialah kita sebagai seorang yang ditegakkan oleh Allah di dalam agama Islam ini, bahwasanya ketika kita mengawali hari ini, kita awali dengan sholat 2 rakaat qobliyah subuh, sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyampaikan rakaatun fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang menunaikan 2 rakaat salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka seakan-akan dia mempunyai dunia dan seisinya. Artinya salat sunnah 2 rakaat itu lebih utama dibandingkan dunia dan isi-isinya. Padahal kita tahu isinya dunia itu apa saja. Kalau dari segi materi mungkin ada tambang emas, tambang tembaga, dan tambang-tambang yang lainnya. Apabila itu dikonversi dengan rupiah, maka nilainya tidak terhingga. Kemudian kita lihat juga di dalam dunia ini ada 2 tempat yang kata Rasulullah SAW kita diperintahkan untuk berkunjung ke sana, yaitu Mekah dan Madinah. Dan itu isi dunia. Makanya kalau kita ini istiqomah menjalankan qobliyah subuh, ya, 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh ini, maka kita ditanamkan oleh Rasulullah SAW di dalam hati kita sebagai hati orang yang kaya, Pak. Makanya kadang-kadang kita ini mempunyai slogan, apabila mereka itu menyaingi dirimu dalam hal dunia, maka saingilah dirimu dengan senantiasa bersaing dengan akhirat. Maka apabila kita ini bersaing dengan akhirat, sedangkan mereka bersaing dengan dunia, maka mereka pasti tidak akan mampu mengejarmu. Oleh karena itu, tentu kita kembali kepada Allah. Hanya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang berkuasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya tidak ada jalan lain, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur itu menurut para ahli bahasa, ahli tafsir mengatakan bersyukur itu menampakkan nikmat, Pak. Kalau kita diberikan hidayah oleh Allah, kenikmatan, kesehatan dan sebagainya, maka cara mensyukurinya adalah dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalani apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Baiklah jemaah sekalian, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Pada kesempatan yang lalu ketika saya menyampaikan materi yang berjudul yang menyempitkan dan melapangkan kubur. Di situ sudah kita bahas ada beberapa amalan atau perbuatan yang bisa menyempitkan dan melapangkan kubur kita. Yang menyempitkan adalah ketika kita ini senantiasa berbuat zalim kepada orang lain. Dan tentunya sudah kita sampaikan dalilnya dan beberapa riwayat-riwayatnya, juga serta kisah-kisah ya, bagi mereka yang dalam hidupnya itu berlaku zalim, di mana kisah ini juga bisa kita jadikan pelajaran. Kemudian yang melapangkan kubur kita sudah kita sampaikan juga
yaitu senantiasa bersabar atas ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini di dunia diuji oleh Allah lalu kita bersabar, maka di alam kubur pun kita juga mendapatkan nikmat kubur. Dan tentunya ini juga sudah kita sampaikan beberapa kisah yang ada di dalamnya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan apa saja yang bisa melapangkan kubur kita. Karena durasi waktu yang dibatasi maksimal 20 menit, maka kita akan menyampaikan satu poin, yaitu kata para ulama yang ketiga yang bisa melapangkan kubur kita adalah ketika kita senantiasa menjaga kesucian. Jadi poin pembahasan kita ini kesucian adalah kesucian secara jasmaniyah. Menjaga kesucian ini secara fisik adalah menghindarkan diri dalam keadaan tidak berhadas. Mana dalilnya kalau kita ini kalau menjaga kesucian itu kok bisa mendapatkan nikmat kubur? Di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, Innahu wa mayu'addabani fi kabir. Ketika Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat melewati dua kuburan, Rasul mengatakan dua kuburan ini disiksa oleh Allah. Bayangkan Pak, belum masuk fase akhirat, masih masuk alam kubur sudah mendapatkan siksa. Kata Rasulullah, mereka ini disiksa bukan karena perkara yang besar, tetapi karena perkara kecil. Yang satu disiksa karena ketika dia kencing, dia tidak sempurna dalam bersuci. Mungkin bisa saja air kencingnya nyiprat atau apa gitu, atau mungkin bersucinya kurang bersih. Kemudian kuburan yang satu ini lagi disiksa karena namimah, gosip, ngerasani, ya, membicarakan keburukan orang lain. Nah, di sini yang menjadi poin pembahasan kita adalah ketika Rasulullah SAW menyebutkan mereka disiksa karena tidak sempurna dalam bersuci, maka kita mengambil logika terbaliknya atau istilah kerennya mahbumul mukhalafahnya, cara berpikir terbaliknya. Kalau orang yang tidak sempurna dalam bersuci, maka secara hukum terbaliknya logika kita, maka kalau kita ini menjaga kesucian, maka Allah akan memberikan lapang kubur kita nanti. Ma'asyiral muslimin, perlu diketahui bahwa kita ini dicintai oleh Allah bukan hanya karena kita ini rajin sholat berjamaah. Kita ini dicintai oleh Allah bukan hanya karena banyak menjalankan amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, atau mungkin bersedekah dan sebagainya. Tetapi kita ini bisa juga dicintai oleh Allah karena kita ini senantiasa menjaga kesucian diri kita, Pak. Maka jangan pernah kita ini meremehkan tentang kesucian. Karena kedudukan kesucian itu di hadapan Allah itu begitu besar. Dan akhirnya apa? Allah hadirkan air kencing dan kotoran kita yang keluar dari tubuh kita, dari pintu belakang dan pintu depan, itu dijadikan oleh Allah sebagai bahan ujian. Karena istilah lain dari air kencing atau kotoran itu adalah neraka. Makanya kalau kadang-kadang kita ini tidak berhati-hati dalam beristinja atau bersuci, maka tentu balasannya adalah api neraka. Jangankan kita ini masuk fase akhirat, masuk fase pertama di alam kubur saja sudah mendapatkan siksa. Makanya pentingnya bersuci ini sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat. Ada seorang sahabat yang waktu itu barusan nikah, mantan anyar, namanya Handolah. Ya, Handolah ini baru nikah, terus kemudian di malam pertama di pagi hari dia nyampuri istrinya, lalu datang pengumuman mobilisasi jihad. Ada seruan jihad fisabilillah karena musuh sudah masuk perbatasan. Sehingga akhirnya Handolah pun bergegas berangkat ikut berperang dan akhirnya ditakdirkan oleh Allah meninggal di dalam peperangan itu. Dan ternyata para sahabat yang dapat tugas oleh Rasulullah SAW untuk memakamkan jenazah Handolah kaget, Pak, melihat rambutnya Handolah ini kok basah
seperti orang yang habis keramas ya. Dan ternyata apa? Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, kok bisa seperti ini, kenapa? Lalu Rasul mengatakan, coba kalian tanya sama istrinya. Lalu akhirnya ditanyakan kepada istrinya, ternyata mereka baru saja saling bercampur dan akhirnya belum sempat mandi besar, mandi janabat, maka Handolah segera pergi ke peperangan dan ternyata meninggal dunia. Dan Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Handolah itu ruhnya, lihatlah di awan sana, ruhnya dimandikan oleh para malaikat, jasadnya juga dimandikan, disucikan. Jadi ini menunjukkan bahwa kesucian itu perkara sesuatu yang penting, Pak. Maka saking pentingnya dijadikan sebagai standar keimanan seseorang. Makanya kalau kadang-kadang kita melihat kita sering memakamkan jenazah ya, mengurus jenazah seorang muslim ya, di situ kan ada syariat sebelum dimakamkan untuk dimandikan. Kadang-kadang kalau kita ini berpikir liberal ya, untuk apa sih habis ini mau ditanam di tanah, dikuburkan di tanah kok dimandikan, itu logikanya gimana gitu. Padahal kalau kita melihat mensucikan jenazah atau memandikan itu sebagai bentuk kemuliaan agama ini dalam memuliakan si jenazah. Karena apa? Dimuliakan, dimandikan, disucikan, diberikan wangi-wangian ya. Kemudian dibungkus dengan kain kafan yang halus ya. Dan pokoknya dimuliakan. Dan ini salah satu bentuk bahwa kesucian itu penting di dalam agama ini. Baiklah ma'asyiral muslimin, di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, ayatnya ini panjang, tetapi di ujung ayat itu Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bertobat dan menyukai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Oleh karena itu, makanya Imam Ibnu Qudamah, salah seorang ulama masyhur, pernah dalam kitabnya itu menyampaikan sebuah riwayat ya, pembahasan tentang orang yang melakukan hubungan intim suami istri ya. Di situ ada 3 pembagian. Setelah mereka ini di tengah malam melakukan hubungan intim, lalu ada 3 keadaan. Kalau yang pertama, setelah mereka selesai bercampur lalu mandi ya, lalu mandi besar, maka mereka yang paling utama kedudukannya. Lalu golongannya kedua ya, setelah bercampur ke kamar mandi membersihkan dirinya, cuma berwudu saja, tidak mandi. Nah, mereka golongan yang kedua, dapat keutamaan tapi levelnya di bawah nomor yang kedua. Sedangkan orang yang tidak disarankan adalah golongan 3. Ketika habis bercampur dengan sesama suami istri, ternyata mereka langsung tidur hingga sampai subuh, menjelang sholat subuh baru mandi. Nah tentunya mereka ini tentu yang mempunyai kedudukan yang lebih afdol, lebih mulia di sisi Allah adalah golongan yang pertama. Begitu selesai melakukan pencampuran itu tadi, maka mereka langsung mandi, walaupun keadaannya waktu itu dingin dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, kemudian Imam Ibnu Qudamah juga menceritakan ada sebuah riwayat. Jadi kalau kita itu tidur ya, kalau tidur itu kan kalau menurut keterangan surat Az-Zumar ayat 42, itu kan ruh kita ini kan diambil oleh Allah di dalam genggamannya Allah kan. Sehingga kalau orang itu ditakdirkan hidup kembali, maka ruh itu akan dilepas dan dikembalikan ke jasad kita. Makanya kenapa di dalam alam tidur itu kita sering bermimpi, mungkin bisa bermimpi dengan orang-orang yang sudah mendahului kita, karena memang demikian riwayatnya. Nah, Imam Ibnu Qudamah menceritakan nanti ketika orang itu tidur, ketika ruhnya itu diambil oleh Allah di dalam kekuasaan Allah, mereka dibagi menjadi 2 kondisi. Kondisi yang pertama, ruh mereka posisinya diletakkan di dekatnya arasnya Allah. Lalu kemudian golongan yang kedua, ruh mereka digenggam oleh Allah, tetapi ruh mereka diletakkan jauh dari arasnya Allah.
Kenapa kok bisa? Dan ternyata ma'asyiral muslimin, ternyata orang yang tidur ketika ruhnya digenggam oleh Allah dan diletakkan dengan arasnya Allah, mereka adalah yang mengawali tidur di malam hari, diawali dengan berwudu atau bersuci terlebih dahulu. Dan yang kedua, mereka yang ruhnya digenggam oleh Allah dan diletakkan jauh dari arasnya Allah, mereka ini adalah yang mengawali tidur tanpa berwudu terlebih dahulu. Bayangkan, sampai tidurnya saja dibedakan orang yang bersuci dan tidak bersuci. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man bata tohiran bata ilahil malaki sya'ari. Mereka yang tidur di dalam keadaan suci, kata Rasulullah dalam sebuah riwayat yang lain, maka para malaikat itu akan memegang, menjaga ujung-ujung rambut mereka. Jadi orang yang tidur dalam keadaan berwudu, bersuci terlebih dahulu, selama tidurnya mereka akan dijaga, dilindungi oleh para malaikat hingga sampai mereka bangun kembali. Maka ini perlu kebiasaan bersuci ini senantiasa kita amalkan ya. Jadi inilah pentingnya bersuci. Bahkan kalau kita melihat dialognya Nabi dengan Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah ini punya kebiasaan yang unik. Sampai suatu ketika Rasulullah itu bertanya kepada Bilal, ya Bilal, inni sami'tu dufana alaika fil jannah. Wah Bilal, aku kok mendengar sih suara terompahmu, suara sandalmu di surga. Amalanmu itu apa sih? Tetapi di Bilal di sini dengan rendah hati mengatakan, saya tidak mengatakan amalan yang lainnya, karena Bilal ini termasuk seorang sahabat budak yang punya amalan yang besar. Ya, seperti beberapa riwayat lain, tapi dia mengatakan, ya Rasul, saya itu punya kebiasaan kalau saya batal wudu, ya saya wudu lagi. Nah, setelah wudu saya melakukan sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudu. Kalau batal ya wudu lagi. Jadi Bilal bin Rabah ini selalu menjaga dirinya ya, dalam keadaan suci, Pak. Nah, ternyata amalan Bilal ini diasesi oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah mengatakan, inni sami'tu, aku mendengar dufa'na, ya, aku mendengar terompahmu ya, di surga. Nah, ternyata dengan amalan yang ringan ini bisa menjadikan seseorang itu menjadi penghuni surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kemarin sempat ada pertanyaan kepada seorang ustadz yang memang ahli dalam masalah ilmu fikih, kalau kita sholat di masjid setelah wudu terus kita sholat sunat wudu itu gimana? Ternyata tidak disarankan. Karena apa? Kalau sholat sunnah wudu yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah itu ketika dia berwudu tidak dalam keadaan sholat. Jadi di waktu-waktu di luar sholat itu kalau dia batal wudunya, wudu lagi lalu sholat, itu dibiasakan seperti itu kalau Bilal. Beda kalau kita ini sholat dalam berwudu dalam rangka sholat berjamaah di masjid, maka tidak disarankan. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu perlu diketahui ma'asyiral muslimin, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini ketika meninggal dunia sampai mengguncang arasnya Allah. Bayangkan, Pak, seorang sahabat yang masuk Islam gara-gara mendengar penuturan dari Mus'ab bin Umair, seorang pemuda Ansor, lalu dengan keislamannya dia mampu mengguncang arsy Allah ketika dia meninggal dunia. Nah, walaupun orang itu meninggal ya, sampai arsy Allah bergetar, sampai Rasul mengatakan begini, kalaupun ada yang layak untuk selamat dari himpitan sempitnya alam barzakh, maka orang itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tetapi Sa'ad bin Mu'adz tidak selamat dari himpitan alam barzakh. Jadi yang dulu pernah kita sampaikan, jadi setiap jenazah mayit itu ketika dalam alam barzakh itu kan melewati fase himpitan kubur. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini dalam sebuah riwayat ini disebutkan dia melewati himpitan yang menyebabkan dia terjepit di situ. Nah, akhirnya apa? Ma'asyiral muslimin, akhirnya Sa'ad bin Mu'adz ini akhirnya bisa keluar dari lubang yang sempit itu, dan para ulama menjelaskan kenapa Sa'ad bin Mu'adz yang walaupun kematiannya itu mengguncang arsy Allah
tapi dia kok mendapatkan sempat azab kubur disebabkan karena beberapa kali dulu dalam kehidupan dunia Sa'ad bin Mu'adz ini pernah tidak sempurna dalam bersuci dari kencingnya. Makanya perlu hati-hati ma'asyiral muslimin, kadang-kadang kalau kita makanya kenapa kita itu disunahkan kencing dengan duduk ya. Dengan duduk itu kan pertama secara ilmu kesehatan di kedokteran bidang urologi itu bisa menuntaskan belas atau isi kantong kandung kemih ya. Kemudian dengan posisi duduk itu sehingga akhirnya pancaran air kencing itu tidak curam sehingga tidak nyiprat kemana-mana. Pernah dulu ada teman saya namanya Ustadz Khairi itu pernah membuat percobaan. Kalau berdiri sambil kencing ketika air itu menetes gini maka cipratannya itu bisa sampai mendekati lutut, bayangkan Pak. Maka kadang-kadang kalau ada orang sambil berdiri kencing terus cuma kakinya diwekis gini aja, kadang-kadang tanpa dia sadari kencingnya tadi nyiprat. Makanya saya itu punya kebiasaan kalau pas pakai celana mending saya lepas semuanya ya karena melihat kehati-hatian supaya tidak nyiprat kemana-mana, baru setelah itu BAK. Setelah itu diguyur mulai dari pinggul depan, pinggul belakang diguyur semua supaya menghilangkan was-was ya. Nah kebetulan saya ini dulu waktu sempat belajar di waktu nyantri cuman beberapa bulan itu pernah membahas masalah seperti ini sehingga akhirnya perhatian terhadap hal-hal seperti ini begitu penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, bayangkan seorang Sa'ad bin Mu'adz saja yang meninggal ya, kondisinya dia meninggal sampai mengunjang arasnya Allah, dia mendapatkan siksaan di kuburnya karena tidak sempurna dalam kencingnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, maka kembali kepada poin pembahasan kita, kalau kita ini nanti ingin mendapatkan lapangnya kubur kita, maka berhati-hatilah dengan ujian Allah yang namanya air kencing dan kotoran dari tubuh kita yang lain. Karena apa? Karena nanti di surga itu tidak ada kencing, tidak ada BAB, itu tidak ada. Tetapi di dunia itu ada, sesungguhnya hanya untuk semata-mata menguji manusia. Baiklah ma'asyiral muslimin, makanya kalau kita dalam hal bersuci ini harus kita dalami. Makanya kenapa dalam kitab fikih itu pembahasan tentang toharo ini menjadi pembahasan utama dan yang pertama. Karena kalau seseorang itu sholat walaupun dia kusuk sampai nangis-nangis, tapi kalau toharonya bersucinya itu tidak sempurna, maka muspro tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersuci ini bisa menjadi seseorang itu mendapatkan kenikmatan berupa kenikmatan kubur dan kenikmatan surga sebagaimana yang telah kita jelaskan di depan tadi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi kalau kita ingin mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah dan juga ingin mendapatkan kelapangan di alam kubur, maka bersucilah, dan komitmen bersuci ini ya sangat mempengaruhi kehidupan nanti ya. Bagaimana kalau awalnya kita bersuci secara fisik, maka kita juga akan merembet ke lainnya. Bersuci di dalam mencari rezeki, suci dalam pergaulan, suci di dalam hati kita perasaan dan prasangka kita kepada orang lain, maka akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.